Halo guys, hari ini kita pengen memulai Bible Study Series yang ngomong soal menghakimi orang lain. Dan khususnya video yang pertama kali ini kita bahas soal apakah kita sebagai orang Kristen kita ini boleh menghakimi. Kita akan cek firman Tuhan sama-sama. Matius 7 ayat 1-5 dan juga 15-20. Ayatnya ngomong gini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini adalah bagian dari Sermon on the Mount atau khotbah Yesus di bukit yang disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan waktu itu. Dan bagian ini ngomong soal menghakimi orang lain. Jadi ini termasuk ayat firman Tuhan yang sangat tepat sekali jika kita ingin mengetahui kebenaran mengenai apakah kita sebagai anak Tuhan, kita ini sudah seharusnya menghakimi atau malah jangan. Karena ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Tapi kita coba cek sekali lagi. Ada kata-kata jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sekilas mungkin kita akan nangkep, wah berarti sudah fix. Tuhan Yesus gak ingin kita menghakimi, dan dikasih tahu juga alasannya agar kita gak dihakimi. Tapi coba kita lihat lebih detail lagi. Di ayat berikutnya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi misal kita mengukur orang, ini kalau aplikasi nyatanya, aku bilang sama orang lain, hey, mencuri itu dosa misalnya, tapi aku sendiri mencuri. Jadi menurut firman Tuhan ini, lebih baik kita ini jangan menghakimi, karena kita bilang orang lain jangan mencuri, kita sendiri pun mencuri. Perkataan kita yang sama yang menghakimi orang lain itu akan dipakaikan ke kita sama Tuhan. Kamu bilang orang lain jangan mencuri, tapi kamu sendiri mencuri. Maksudnya itu begitu. Dikonfirmasi di ayat berikutnya soalnya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kayak maling teriak maling. Kamu teriak orang lain salah, tapi kamu sendiri melakukan kesalahan yang sama. Itu maksudnya. Makanya disampaikan juga di ayat berikutnya, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Gak bisa kita kasih tahu orang lain, kamu mesti berubah, jangan mencuri lagi. Tetapi orang yang berbicara ini juga mencuri, masih sama mencurinya. Itu nggak bisa kayak begitu menurut firman Tuhan ini. Nah, terus solusinya gimana dong? Di ayat yang terakhir ini disebutin, hai orang munafik. Makanya disebutkan munafik, karena orang yang menghakimi tapi melakukan hal yang sama. Itu disebut Yesus orang munafik. Keluarkanlah dahulu, kata kunci di situ, balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, baru jelas. Di ayat yang terakhir ini, Yesus memperjelas maksudnya. Jadi bukan berarti kita ini nggak boleh menghakimi sama sekali. Tetapi, kalau kamu mau menghakimi, keluarkan dahulu balok dari matamu, agar kamu dapat mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Yang artinya apa? Ya kamu pengen ngasih tahu orang lain jangan mencuri, kamu harus berhenti mencuri juga. Kamu harus bertobat, jangan mencuri lagi. Baru waktu itu kamu bisa membantu saudaramu yang lain untuk nggak mencuri. Itu maksudnya. Ayat berikutnya di Matius 7 ayat 15-20. Ini aku nggak baca semua karena terlalu panjang. Tapi teman-teman perhatikan. Kata waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita baca stop sampai situ. Ini kata-kata kuncinya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dan kita disuruh apa? Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang ke kita menyamar seolah-olah mereka ini domba tapi serigala yang buas ternyata. Teman-teman tahu nggak implikasinya ayat ini apa? Kita disuruh sama Tuhan untuk berhati-hati, waspada. Pertanyaannya gini, gimana caranya kita berwaspada terhadap nabi-nabi palsu sedangkan kita ini nggak bisa menghakimi apakah nabi-nabi palsu ini mereka beneran domba atau mereka ini serigala? Kita nggak bisa bedakan. Kita butuh skill untuk menghakimi, dalam arti kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu sangat penting sekali. Jadi konklusinya so far apa? Tanpa menghakimi, dalam artian membedakan mana yang benar, mana yang salah, kita nggak akan bisa membedakan ini nabi palsu atau bukan, ini domba atau serigala ternyata. Kita nggak bisa bedakan. Jadi kita perlu menghakimi. Coba kita cek ayat firman Tuhan lain. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ini perkataannya Yesus kepada orang-orang yang waktu itu ada. Untuk teman-teman mengerti konteksnya, teman-teman bisa baca dari ayat 21 sampai
ya 24. Aku nggak akan bahas detail karena ini konteksnya juga sebenarnya cukup rumit kasusnya. Tapi intisarinya begini. Orang-orang pada waktu itu, mereka itu marah kepada Yesus. Kenapa kok menyembuhkan orang itu pada hari Sabat? Itu di Yohanes 5. Teman-teman bisa baca sendiri. Orang sakit yang disembuhkan di kolam Bethesda. Jadi mereka itu protes gitu loh. Kenapa kamu nggak sembuhkan di hari lain aja? Kenapa masih sembuhkan dari Sabat? Yesus ngomong perkataan ini. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kenapa mesti adil? Karena orang-orang itu sendiri, itu bahasa kasaran. Kalian bisa baca di konteksnya di ayat 21 sampai 23 di Yohanes 7 ini. Yesus itu mengatakan dengan jelas kalau kalian sendiri pun itu menyunatkan anak kalian itu pada hari Sabat. Tuh, kalau kalian itu menyunatkan anak kalian di hari Sabat, terus bahasa kasarannya, apa salahnya Tuhan Yesus yang menyembuhkan seluruh bagian tubuh orang yang sakit itu di hari Sabat juga? Jadi penghakiman diberikan orang-orang pada Yesus itu nggak adil. Makanya Yesus bilang jangan hakimi menurut apa yang nampak, apa yang kelihatan. Kita ini nggak ngerti hukumnya Tuhan, hukum Taurat, esensinya itu apa. Kita sembarangan menghakimi. Kamu melanggar hukum, kamu melanggar hukum. Kamu menyembuhkan dari Sabat nggak boleh. Itu perkataan orang-orang yang nggak mengerti esensi hukum Taurat. Itu loh maksudnya Yesus ngomong kayak gini. Jadi bukan nggak boleh menghakimi, justru dikatakan kalau kamu mau menghakimi, hakimilah dengan benar, jangan sembarangan. Maksudnya gitu. Ayat lain di 1 Korintus 5:12 ini suratnya Paulus pada orang di Korintus ya. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Kok menarik ya? Konteksnya apa di sini? Konteks dari pasal ini itu adalah Paulus sedang menegur orang-orang di Korintus karena ada satu kasus yang ditemukan, dosa seksual yang bahkan gak ditemukan juga di kalangan orang-orang yang gak percaya Tuhan Yesus. Dan ini dibiarkan sama jemaat di Korintus. Gak ada disiplin, gak ada teguran, dan dibiarkan berfellowship, bersekutu dengan orang-orang yang ada di sana tanpa ada disiplin. Ini konteksnya. Dan Paulus bilang di sini, dia gak ada wewenang atau hak otoritas untuk menghakimi orang-orang yang di luar jemaat Tuhan, di luar gereja. Paulus gak ada hak untuk menghakimi mereka kayak gimana, gak bisa. Tetapi di sini Paulus bilang, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang ada dalam jemaat? Jadi Paulus sebagai rasul atau pemimpin rohani gereja waktu itu, dia bilang kita harusnya menghakimi orang-orang yang ada di dalam jemaat Tuhan. Kita nyatakan apa yang benar, apa yang salah, tindakanmu, perkataanmu, sikapmu, attitude-mu, respon hatimu, ini benar atau salah. Jadi itu kita lakukan buat orang-orang di dalam gereja, bukan orang-orang di luar gereja, menurut ayat ini. Dan penghakiman yang dimaksudkan di sini, itu bentuknya kayak gimana? Jadi nggak cuma ngomongin benar salah doang ya, tapi sampai level disiplin rohani, sampai level tertingginya ekskomunikasi atau dikeluarkan dari persekutuan orang percaya. Dianggap orang ini nggak kenal Tuhan, mereka perlu diinjili kembali. Itu maksudnya. Tapi mungkin teman-teman bertanya, loh kenapa perlu disiplin rohani dari gereja? Karena firman Tuhan sudah bilang juga di 1 Korintus 5 ayat 6, kalau sedikit ragi itu akan merusak adonan. Jadi kayak maksudnya sedikit aja dosa yang dibiarkan tetap ada dalam perkumpulan jemaat. Dan orang-orang itu tahu, wah ini orang hidup dalam dosa. Dan gak didisiplin sama sekali, gak ditegur, gak diperingatin, dibiarin gitu aja. Maka itu akan meracuni setiap orang yang ada dalam perkumpulan itu. Kayak, oh gak apa-apa kok kita hidup dalam dosa, melakukan dosa ini itu gak apa-apa. Maksudnya di situ. Jadi kalau dibiarkan begitu saja, ini akan membawa kerusakan yang lebih parah. Makanya harus ada disiplin dalam konteks ini. Dan juga alasan Paulus kenapa kok nggak mau menghakimi dunia dalam konteks ayat ini, itu alasannya kenapa? Simple. Karena di Kisah Para Rasul itu dikatakan kalau Tuhan sendiri akan menghakimi dunia. Jadi makanya Paulus nggak ada urusannya menghakimi dunia whatsoever. Dunia nggak perlu dihakimi kok. Mereka perlu dikasih tahu tentang Injil agar mereka bertobat. Nah, tapi bagi orang sudah dalam gereja, mereka sudah kenal Tuhan, sudah ngerti kebenaran nih. Kalau mereka masih hidup dalam dosa, makanya kita perlu hakimi. Kamu sudah tahu kebenaran, you know better. Terus kenapa kok kamu masih melakukan ini? Itu maksud. Jadi ada alasannya kenapa penghakiman itu diberikan di dalam gereja. Ayat terakhir, 1 Timotius 3 ayat 10. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan. Itu setelahnya ternyata mereka tak bercacat. Jadi konteks ayat ini ngomong soal kita ini menaikkan pemimpin rohani atau penilik jemaat. Dan salah satu syaratnya yang firman Tuhan gambarkan di sini apa? Kita harus menguji orang-orang yang akan dinaikkan ini. Jadi kalau mereka lulus ujiannya, ditemukan nggak ada skandal, nggak ada sesuatu yang salah dalam konteks ini, mereka boleh mengambil posisi jabatan itu dan boleh melayani. Itu maksudnya. Tahu nggak teman-teman, ini artinya apa? Gereja Tuhan dalam konteks ayat ini harus bisa menghakimi, dalam artian menilai
apakah calon-calon pemimpin berikutnya ini, mereka ini lulus ujian apa enggak, sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan di 1 Timotius ini, atau mungkin di ayat firman Tuhan lain. Tapi ini nggak mengubah faktanya kalau gereja itu harus menghakimi calon pemimpin yang naik. Jadi nggak boleh sembarangan naikin pemimpin gitu aja, harus diuji terlebih dahulu. Dan ini membutuhkan kita harus menghakimi orang-orang tersebut. Jadi konklusinya buat kita adalah, kelihatannya sejauh ini firman Tuhan sangat mendorong kita untuk kita bisa menghakimi orang lain. Dalam artian kita ini menilai benar atau salah tindakan perbuatannya orang lain. Tapi nggak dengan sembarangan menghakimi, ada tata-tata caranya kita menghakimi. Dan exactly how, itu kita akan belajar di video-video yang berikutnya. Tapi aku harap ini cukup jelas untuk menjawab pertanyaan, kok anak Tuhan kamu kok sering banget menghakimi, ini bilang ini salah, ini benar. Guys, kita belajar ya hari ini, kalau kita menghakimi seseorang atau pihak tertentu sangat dianjurkan dalam firman. Ada dasar yang kuat. Yang perlu dirubah itu bukan penghakimannya. Kalau benar ya benar, tapi yang perlu dirubah ini apa? Mindset kita. Karena jika firman mengatakan kita harus melakukannya dengan benar, maka lakukanlah. Jangan karena menganggap, gak enak sama orang, gak enak nanti aku sama pihak itu, nanti orang gak suka sama aku. Artinya kita lebih memilih egonya kita, kenyamanannya kita daripada apa yang firman Tuhan katakan. Karena ada masa-masanya kita harus menghakimi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.